10 ya, bisa kita lihat di, tunggu, mana dia? Kita buka aja dulu di sini, kita buka baru Nasai. Tunggu, agak ribet, ke sini. Sini aja. Nasai 2010 ya, perhatikan. Aduh, loading lama. Nah, di sini kan dikatakan begini ya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Nasai 2010. Kita lihat di redaksi yang lainnya. Di sini, Nasai 3902. Apa dikatakan di sini? Narasinya sama, tapi dikatakan begini. Tunggu. Aduh, ini panjang, Maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sakit bagiku gitu. Jadi di 2010 memukul, di sini mendorong. Kita lihat ketika Aisyah sudah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wafat. Kita lihat apa yang dia katakan. Sahih Muslim 4296 dari Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau ataupun seorang wanita pun. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau lu mau ngimanin hadis ya bre, semua lu pakai, jangan comot-comot macam Yohanes 10:30 gitu loh. Yohanes 10:30 lu ambil, sisanya lu buang. Ini kenapa Aisyah ngomong kayak begini? Kenapa? Katanya Aisyah korban. Kok dibela terus nabinya? Katanya korban. Tadi lu bilang Nabi pernah memukul di Nasai 2010. Kenapa Aisyah berkata di Sahih Muslim tidak pernah memukul? Kok bisa begitu? Berdarah? Kok bisa begitu? Apakah berdusta dalam kebesaran nama Yesus itu dipertaruhkan di sini? Makanya gue bilang juga, katanya Aisyah korban. Tapi kok banyak sekali hadis-hadis Aisyah yang menceritakan dia itu sangat cinta kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Kalau memang Nabi pernah KDRT sesuai dengan hadis yang lu bawakan itu kata-kata yang ada di dalam Arabiknya, supaya lu tahu tuh itu tuh apa, memukul beneran, ditonjok gitu loh, atau mendorong atau apa kayak gitu loh. Karena perhatikan, yang namanya KDRT ada unsur kesengajaan dari seseorang untuk melukai si istri gitu kan, dan si istrinya pun trauma dan takut dan nggak akan lagi mau sama dia gitu. Apalagi di Islam ada cerai kan gitu. Tapi ini enggak kok. Tetap aja Aisyah bilang tidak pernah Nabi memukul seorang wanita pun dengan tangannya. Hea, mau gimana Kristen? Mau gimana Kristen gua tanya nih ya, Kristen gua tanya Kristen nih, yang benci banget sama Nabi kami nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau ataupun seorang wanita pun. Anjir, pedih bre. Dibongkar-bongkar di depan Kores. Gua bongkar semua. Semua crusade lu ya, semua cara-cara penginjilan lu kepada Islam gua bongkar di sini. Gua ratain, gua bikin malu. Semoga Tuhan lu mendengar ketika mulut lu berbicara tentang Islam. Semoga Tuhan lu mendengar bre. Lu bilang Nabi kami begini dan begitu. Lah ini Aisyah yang ngomong ini. Sahih Muslim 4296. Tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau ataupun seorang wanita pun. Udah kelar. Artinya hadis yang tadi bukanlah sesuatu yang sesuai dengan apa yang diframing oleh Kristen. Bukan. Hadis yang tadi merupakan kesalahan terjemahan yang ada. Karena di hadis-hadis yang lain, sama di kitab Sunan An-Nasai juga, di sana dituliskan mendorong gitu. Jadi jangan takia Korintus kalau data lu cuma satu. Harus seperti Kores bre. Kalau misalnya Kores ya, Biblos, gue pakai satu, gue pakai semua. Kalian itu comot-comot. Nggak kayak gue. Ini gue masih bahas Islam nih. Gue belum bertanya. Gue masih bahas Islam ini. Ya, gitu. Dan karena berdarah ini senang main buku-buku Islam, gue keluarin nanti buku-bukunya orang-orang Kristen.
Tunggu ya. Luar biasa. Waktu habis, mantap. Silahkan 2 menit untuk ahli Kores bertanya balik kepada. Tunggu, sabar, gue nyiapin data dulu, sabar. Diam dulu. Ya maksudnya ini nggak ditanggapin dulu atau gimana? Langsung dia bertanya gitu. Tanya dulu nanti. Nggak tahu gimana ini. Nanti bebas gitu maksudnya. Saya tanggapin nanti kalau Bang Kores nanti boleh bertanya atau langsung bertanya. Saya sih bebas. Tar dulu. Kalau ditanggapi 3 menit, Bang Kores pun dapat 3 menit juga nanti. Jangan gitu. Iya, maksudnya kan ditanggapin. Sesi tanggapinya sekali aja gitu. Jadi ada gitu ininya. Gimana? Boleh? Iya bener nanggapin, kita jawab, beres, baru pertanyaan. Nanti juga pas gua nanya, dia jawab, gua nanggapin, terus dia nutup kayak gitu. Betul. Setuju? Silahkan ahli Kores kayak gitu. Oke. Tunggu bentar ya, tunggu ya. Mana data gua. Sekarang berarti waktunya ahli Kores 2 menit, Pi. Gak jadi ditanggapi emang ya? Tanya dulu. Oh, nanggapin dulu. Betul lah. Bang ini gitu, Bang HB ini tanggapi Bang Kores 3 menit, nanti Bang Kores tanggapi balik 5 menit. Di dalam 5 menit itu 3 menit tanggapan, 2 menit pertanyaan. Oke. Gitu loh. Nah, harusnya kayak gitu. Silahkan berarti sekarang si HB untuk menanggapi dari Bang Kores. 3 menit ya, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Oke. Jadi kasihan banget ya Aisyah ya teman-teman. Jadi dari data yang dibawa si Kores tadi ya didorong, kemudian dari data yang saya bawakan dipukul gitu ya. Jadi memang bentar ya, saya tunjukin dulu nih supaya tidak dikatakan fitnah gitu ya teman-teman. Ya. Jadi satu, data yang saya bawa Aisyah dipukul, yang kedua Aisyah didorong. Kasihan banget Aisyah ini teman-teman. Udah didorong dadanya sampai sakit, dipukul lagi sampai kesakitan. Aduh, ya saya nggak tahu ya, nggak habis pikir ya. Kalau teman-teman Islam masih mengatakan, mereka mesra-mesraan gitu. Justru Kores memperkuat argumentasi saya. Saya hanya nunjukin dipukul, Kores malah nunjukin, malah nabinya malah mendorong. Jadi nggak tahu lagi ya teman-teman ya, apakah teman-teman Islam ini tidak memikirkan anak kecil teman-teman yang mohon maaf gitu ya, dinikahin di umur 6 tahun, digauli di umur 9 tahun, dipukul, didorong dadanya sampai kesakitan. Waduh, ini Kores loh yang ngasih informasinya bahwasanya bukan hanya dipukul, tidak hanya dipukul rupanya teman-teman, tapi juga didorong dadanya. Astaga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Aisyah? Engkau kena pukul dan engkau kena dorong, ceder kon. Ini udah didorong, dipukul lagi. Ini yang mau saya tanggapin. Justru Kores dengan menunjukkan hadis yang lain, Aisyah juga didorong. Ini memperkuat argumentasi saya. Selain didorong malah dipukul. Ya, saya pikir ini narasi blunder ya teman-teman. Sudah didorong, dipukul lagi. Saya bawa satu aja dulu hadisnya tadi ya teman-teman. Ya, di Muslim ada, Muslim 16-19 di situ juga ada Aisyah didorong. Saya tahu. Ya, tapi Kores dengan jujurnya dia menunjukkan bahwasanya bukan hanya dipukul Bang HB, Aisyah juga didorong dadanya. Ya. Bukan hanya dipukul, didorong. Dan dua-duanya narasinya adalah Aisyah kesakitan. Justru Kores menunjukkan betapa, ya kalau saya bilang KDRT ya, nggak berani saya bilang KDRT, betapa, ya seperti itulah teman-teman ya. Selain didorong, dipukul gitu loh. Ya, saya nggak mau beranjak ke data mana lagi dulu, karena saya hanya nanggapin itu. Jadi Kores malah menunjukkan bahwasanya nabinya bukan hanya memukul, tapi mendorong. Silakan. 3, 2, 1, oke. Oke. Bang Kores, silakan. Abang punya waktu 5 menit, 3 menit menanggapi yang tadi, 2 menit langsung bertanya balik Bang Kores ya. Jangan dulu, 3 menit aja dulu, 2 menitnya tunggu.
Oke, siap. 3 menit dulu ya, tanggapi balik. Silakan. Oke, thank you. Ya, jadi kawan-kawan bisa dilihat Kristen di sini ya. Dia datanya bukan saya bawa satu aja dulu, tapi memang cuma punya satu soal Aisyah. Nggak mampu dia bahas hadis gua yang lainnya. Sahih Muslim gua nggak dipakai, An-Nasa'i yang gua punya nggak dipakai gitu kan. Gua bawa dua loh, baru dua loh. Perkataan-perkataan Aisyah yang meninggikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahkan kalau misalnya Aisyah hidup lagi, diludahin Kristen, mukanya serius. Lu bilang gua korban, gua sangat mencintai Nabi gua sangat mencintai suami gua. Diludahin itu satu Kristen sama Aisyah. Kalau Aisyah bangkit lagi, serius, serius bre. Karena dia nggak bisa bantah tadi coba, ya. Gua bawa ini tadi. Gua ini bawa dua. Pertama ada Nasai berapa? Nasai 2010. Sama Muslim 4296 sama 3692. Ah, itu nggak dibahas dua-duanya, bre. Ya. Dan dia nggak tahu lagi kenapa. Dia nggak tahu lagi cara counternya gimana kalau ketemu Kores. Karena Kores kalau di bawah hadis, gua jawab pakai hadis lagi, bukan pakai takiyah Korintus. Selamat datang di kebenaran. Itu, bre. Gitu kenyataan yang ada, gitu loh. Nah, berikutnya kalau misalnya kalian lihat lagi kawan-kawan ya. Aisyah itu pernah berkata begini juga. Nah, ini misalnya di Bukhari ya, Bukhari 3532. Nah, di sini Aisyah berkata begini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah." Kok bisa-bisanya yang difitnah korban KDRT cemburu sama pelaku? Kok bisa-bisanya gitu loh, bre? Mau jawab apa Kristen? Dalam nama Yesus kami tidak terima fitnahan kami dibongkar-bongkar Kores. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Iyalah, bre, gitu loh. Maka dari itu selamat datang di kebenaran. Lu kalau misalnya dialog sama Kores, jangan cuma bawa hadis satu. Karena lu bawa hadis satu, gua jawab hadisnya beribu-ribu gitu loh. Lu selalu pakai hadis yang periwayatnya itu cuma satu gitu loh. Nggak bisa lu bawa banyak, itu nggak bisa. Nanti gua contohin kepada lu ketika gua bahas Kristen bahwa dalilnya banyak yang menyatakan ini kalau gua ngomongin soal Kristen itu benar adanya. Supaya apa? Supaya lu malu dan supaya lu ngerti kenapa lu di Indonesia cuma minoritas 6%. Karena ya kayak gini cara lu beriman, bre. Kayak gini cara lu beriman. Cara lu beriman kepada Biblos cuma memotong satu ayat, lu pakai ke dalam hadis, ya hancurlah. Hadis gua ribuan isinya. Lu cuma bawa satu, gua hajar pakai 3 aja lu udah tenggelam. Kan gitu. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke. 2 menit langsung Bang Kores ya untuk bertanya balik, Bang. Silakan. Ya. Tunggu bentar. Udah beres belum downloadan gua? Oke. Tunggu bentar ya. Nah, gua mau bertanya soal ini. 394. Ya, sambil menunggu Bang Kores, teman-teman, silakan kencangkan tap-tap layar teman-teman. Ini 1000 kurang 100 penonton tapi nggak balance dengan tap-tap layarnya. Mohon digercepin lagi agar Komal ini nggak kena ketapel, teman-teman. Oh, 443, sorry salah gua. 443. Dan bagi teman-teman yang belum absen, silakan absen dulu, teman-teman. Aktifkan love orange-nya, ya paling tidak ada kontribusi teman-teman sekalian terhadap ruang dakwah Madu Kubah Hijau ini. Yuk dikasih Iwan Villa, posting ulang bareng-bareng biar ini ilmunya Ahi Kores bisa tersiar ke seluruh pelosok dunia. Silakan, yuk. Sudah, Ahi? Oke. Nah, ini gue sisain buat nanti, bre. Kita tanya yang gampang-gampang dulu aja. Fadol. Oke. Nah, jadi pertanyaan gue begini gitu kan. Tadi kan kalau Nabi kita kan udah kelihatan anti korupsi ya. Bahkan kalau ada korma yang dia nggak tahu dari siapa, dia khawatir itu bukan punya dia gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan gue nggak mau lu jawab pakai takiyah Korintus atau asumsi pribadi gitu. Nah, di sini dikatakan begini.
Aku harus. Nah, di 2 Korintus 12 nomor 11, Paulus berkata begini, Bre. Sungguh aku telah menjadi BODOH di 2 Korintus 12 nomor 11, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa begitu. Ini apa ini Paulus ini kok minta dipuji? Rasul mana yang minta-minta dipuji? Gitu loh. Gue nggak pernah ngelihat ada rasul itu minta-minta dipuji gitu kan. Ada apa sama Paulus ini? Yang kayak gini lu sebut akhlak? Yang kayak gini lu sebut akhlak? Di dalam Islam, Bre, kalau orang-orang minta dipuji itu hilang. Dari peredaran itu hilang. Dari tongkrongan itu hilang. Nggak kepake dia orang kayak gini gitu. Ini sampah masyarakat, tau nggak? Kalau orang minta-minta dipuji. Ya, lu baca ini. Sebenarnya aku harus kamu puji, katanya. Dan gue nggak ngelihat orang-orang Kristen muji-muji Paulus, serius. Dan kenapa Paulus ini kok minta-minta dipuji? Dia kurang perhatian waktu kecilnya. Kenapa dia bisa jadi rasul tertinggi gitu ketika kelakuannya minta-minta dipuji kayak begini? Ini kan najis, Bre. Jadi orang ini najis, serius. Sebenarnya aku harus kamu puji. Apa anjing? Omongan apa ini? Buat apa ini ditulis sama Paulus? Kenapa dia minta-minta dipuji? Coba gue pengen tahu penjelasannya kenapa dia minta-minta dipuji. Mohon dijawab sesuai dengan yang gue tanyakan ya. Thank you. Oke, baik, silakan. 3 menit menjawab, silakan. Oke. Ini waktu saya berapa? 3 atau 5 ya? Lupa aku. 5 tadi ya? Bebas sih, saya sih ngikut aja. Mau 3 juga boleh, mau 5 juga boleh. Tadi Ahi Kores jawabnya itu 5 detik, 5 menit. 5 menit ya? 5 menit. Tanggapan baru 3 ya? Iya. Oke, siap. Ya, Oke. silakan. Oke, ya terima kasih pertanyaannya Bang Kores. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-11, ya, dia tadi mengatakan, oh jangan comot-comot. Kalau nggak mau comot, baca dong dari ayat 9-nya. Ya, di sini Paulus mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu, ya, ini ya, tetapi ya, jawab Tuhan kepadanya. Ya, ini tentang apa teman-teman? Tentang kekhawatiran Paulus. Makanya Tuhan mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kronologisnya berbicara tentang apa? Paulus mendapatkan pencobaan, Paulus mendapatkan kekhawatiran. Ya, makanya Paulus mengatakan di ayat 10-nya, karena itu aku senang dan rela. Lihat teman-teman, akhlak seorang Paulus. Ya, dalam pengabarannya dia apa yang dikatakan? Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Baru 1 ayat doang, cuman jaraknya. Katanya jangan comot. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, maka aku kuat. Jadi dalam kelemahannya Paulus, dia mencukupkan dirinya dalam siksaan yang dialaminya, ya. Dia tidak pernah mengeluh dalam kesukarannya. Dia tidak pernah mengeluh di dalam siksaannya. Bahkan apa yang dikatakannya? Aku rela. Ya. Jadi perhatikan teksnya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebab aku harus dipuji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun. Rasul Paulus mengatakan dia tidak berarti sedikit pun. Ya, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat dan kuasa. Di sini Rasul Paulus menjawab dengan clear gitu.
ada seorang yang mengatakan seperti ini, dia jawab apa? Ini adalah suatu kronologi. Ya, Paulus mengalami kelemahan, dia berdoa. Apa kata Tuhan kepadanya? Cukup kasih karunia bagimu. Ya, makanya dia katakan apa? Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, sebenarnya dia harus dipuji. Ya, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun ini di dalam teks ini, namun di dalam segala hal aku tidak kalah, gitu loh. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan. Rasul Paulus terbukti dia rasul. Mujizat-mujizat ada pada dia. Ya. Jadi ya ini pertanyaannya ya gampang banget gitu loh. Kalau hanya baca kenapa Paulus minta dipuji? Ini adalah kalimat ya, kalimat yang dia langsung tanggapin gitu loh. Makanya ini kalimat ini bukan hanya dari sini, dari atas juga ya. Paulus mengalami ini, iblis mengoceh aku gitu ya, supaya aku jangan meninggikan diri gitu loh. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya iblis mundur daripadaku ya. Seperti itu, silakan. Kurang Udah, 1 menit. 1 menit ini. Oh ya udah. Silakan. 3 menit tanggapan dari Bang Kores. Oke. Oh, jadi dia merasa nggak kalah sama rasul-rasul yang lain gitu ya. Makanya dia minta dipuji gitu maksudnya. Merasa hebat dia. Makanya dia minta dipuji gitu. Yang kayak gini bukan rasul, bre. Yang kayak gini karyawan. Karyawan yang gajinya kurang gitu. Bukan rasul yang kayak gini. Karena yang namanya rasul kalau sabar, bukan minta-minta dipuji gitu. Terus lu bilang tadi tentang kekhawatiran Paulus katanya. Khawatir tentang apa? Kurang dipuji lagi-lagi. Anjir, menyedihkan bre seorang rasul minta-minta dipuji, serius. Menyedihkan itu. Terus apa lagi? Hidupnya Paulus susah. Memang gua tahu hidup Paulus susah. Semenjak dia jadi Kristen, hidupnya susah. Nggak ada pasukan, nggak punya rumah, tinggalnya pindah-pindah. Emang hidupnya susah sampai dia dipenggal. Nggak perlu dibahas itu, kita tahu. Yang gua bahas, kenapa kalau tahu dia susah dia ngeluh? Kenapa kalau dia tahu dia susah dia minta-minta dipuji? Sebenarnya aku harus kamu puji. Apa prestasi dia sampai minta dipuji gitu loh? Nggak pernah ngeluh Paulus itu. Baru tadi dibaca sama lu sendiri di sini dibilang. Lu bilang di sini, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan gitu. Baru aja lu bahas gak pernah mengeluh. Ujung-ujungnya dia curhat. Tiba-tiba minta dipuji di ujung curhatannya. Ini bukan rasul bre, ini mental victim namanya, mental korban, cengeng, mengeluh dan mengeluh kerjaannya. Ini kalau di Indonesia dia demo mulu dia kerjaannya. Itu, kalau Paulus hidup sekarang dia tukang demo dia, protes, mengeluh kerjaannya. Terus dibilang apa? Paulus itu orangnya sabar, orangnya tuh dalam penuh penderitaannya dia berdoa gitu. Dia ungkit-ungkit mujizat, lu lupa lu, dia ungkit-ungkit mujizat. Nih, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa. Ini dia bahas mujizat sama kuasanya. Supaya apa? Supaya dipuji. Karena waktu Paulus hidup dia nggak ada yang muji, titik. Kalau udah kayak gini ini bukan rasul bre. Ini orang mental victim. Mental victim dia ini. Kerjaannya nangis, kenapa aku nggak punya rumah, kenapa aku nggak boleh beribadah, saya benci dengan mayoritas, gitu dia, kerjaannya gitu tuh. Kelihatan kok bre, dia ungkit-ungkit mujizat, dia ungkit-ungkit hidupnya susah gitu kan, nggak ada yang mau denger dia, sehingga akhirnya dia berteriak, sebenarnya aku harus kamu puji. Dibongkar lagi sama si Sair berdarah soal ada utusan iblis yang nggak gocek badannya dia. 3 kali dia berdoa, nggak sembuh-sembuh. Oke. Thank you. Itu habis. Bang Habe, izin Bang, ada yang mau Alfi sounding sebentar ke audiens Bang, bentar ya. Teman-teman, terkhusus teman-teman dari Style Group, Bang Kores kena tapel ya?
Wah, kita kenapa? tunggu aja kehadirannya. Iya. Teman-teman khusus dari Stylo Group yang telah mendapat mandat menjadi moderator room, tolong diperhatikan lagi live chatnya teman-teman. Barangkali kedapatan ada penghujat di bawah, tolong langsung dibinasakan karena udah nggak bisa dibina lagi itu typingannya gitu. Ketikannya seperti orang yang tidak bersekolah. 3 menit kita berikan ke Bang HB, tapi kita tunggu dulu ya, Bang Koresnya Bang HB, nggak apa-apa ya, biar beliau dapat supaya nanti Bang. Oke. Ini nggak apa-apa, aku sekaliankan aja. Untuk teman-teman 780 orang 3 menit ya. mandang, Aku sambil nunggu Kores mau nutup pagar dulu ya guys. Bentar ya. Oke. Iya, silakan. Sambil nunggu Kores. Di mute aja dulu. Iya, bagi teman-teman 780-an orang, bagi yang belum posting ulang room ini silakan diposting ulang. Semoga sharing knowledge antar sesama narasumber yang ada di atas bisa menambah wawasan kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan love orange-nya silakan diaktifkan dulu, dan bagi yang belum absen silakan absen dulu teman-teman. Nah, pukul menunjukkan waktu 22.52 menit waktu Indonesia bagian barat. Berarti waktu di Indonesia bagian tengah 8 menit lagi akan terjadi pergantian tanggal. Dimohon teman-teman menyediakan 1 buah koinnya, jangan untuk ke mawar, jangan untuk ke kopi, apalagi untuk ke apa tuh namanya Bang? Ke kantong. Satu lagi Bang, ke kantong. Nah, tolong teman-teman untuk yang berada di waktu Indonesia bagian tengah, 7 menit lagi dalam waktu mundur teman-teman akan melakukan absen ulang. Dimohon partisipasinya teman-teman ya, demi mendukung room edukasi Madukuba Hijau 01 ini. Gitu. Demikian. Nambah satu lagi, alhamdulillah di sini ada 2 kali pelanggaran. Kemungkinan besar kalau ada 3 kali pelanggaran ini Komal akan rungkat. Kalau seandainya Komal ini rungkat, kita akan pergi ke Madukuba Hijau 03 ya. Kita akan alihkan ke sana. Silahkan siap-siap yang masih belum follow Madukuba Hijau 03, silahkan di follow dulu kawan-kawan, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini ada 2 kali pelanggaran. Biasanya kalau seandainya ada 3 kali pelanggaran, ini Komal akan rungkat, seperti itu. Kita akan pindah ke Madukuba Hijau 03. Paham ya semuanya? Sebentar. Siap, di copy Bang Madu. Ya, Aki Kores mana? Balik lagi nggak? Coba aku cek dulu ya. Coba aku cek dia dulu ya. Udah, ini ada nih. Oh ada. Oke. Udah masuk kok. Udah masuk. Wes, mantap. Lanjut. Oke, saya kembali. Kita gini aja ya tampilannya ya, biar data bisa tertampil dengan sempurna. Silahkan. Oh ya udah. Berdarah dong, berdarah. Oh, Bro HB ya? Berdarah 3 menit Bang. Oke. Ah, gini, yuk. Oi, Bang HB, udah selesai belum tutup pagar Bang? Ini saya tanggapin atau langsung bertanya ini? 3 menit tanggapan Bang. Tanggapan dulu. Oh, Udah beres, Be. Jadi gimana? nanti pas nanti ini sekarang lu bertanya, nanti gimana Dia ya? kan belum kasih tanggapan dari tanggapan. Enggak, jangan tanggapan gini konsepnya kan, orang A bertanya, B menjawab, A menanggapi, B closing. Nah, sekarang B bertanya, A menjawab, kayak gitu. Karena kalau misalnya nanggapin terus kapan beresnya? Boleh. Berarti saya Nah, nanti jadi pas misalnya Nah, nanti kan ini berarti lu tadi tuh gue nanggapin ya tadi ya. Akhirnya tadi. boleh sih. Jadi gini aja teman-teman. Ini kan Kores sudah bertanya, sudah saya jawab, terus Kores sudah nanggapin lagi. Gantian, saya bertanya, Kores menjawab, gitu aja gitu. Jangan. Lu tutup dulu, lu closing dulu, baru lu nanya gitu, Bre. Ini bukan Itu tanggapan, yang masuk closing. Alfi 3 menit Iya. lagi dia tanggapan closing dari Bang Kores gitu. Gas, lu closing sekarang, baru nanti lu nanya gitu. Oke. Oke, siap. Dimulai dari Anda berngomong, silakan. Oke. Ya saya nggak tahu ya teman-teman Pokoknya, apakah Afan, karena Kores ini Mas, cemburu sama Bang Abe. Paulus punya mujizat,
kemudian nabinya nggak punya mukjizat. Izin. Bang Abe, Gimana, Pi? izin Bang, itu ehonya ketinggian Bang, dikurangi lagi, nggak jelas suaramu. Jadi gimana? Sudah? Efek dikurangi. Cek. Coba ini ehonya tuh kok kebanyakan itu. Coba lagi. Cek. Coba tes dulu. Cek. Tes. Cek. Sudah? Udahlah ya, cukup lah ya. Lumayan lah, cukup lah. Oke, mulai dari Anda ngomong. Silakan. Oke. Jadi ya kalau dikatakan mentalnya mengungkit-ungkit mukjizat, ya saya nggak tahu ini adalah bentuk keputusasaan dari Kores, karena sepanjang kehidupan nabinya dia tidak pernah melakukan mukjizat. Jadi ketika ada pembahasan tentang mukjizat yang dilakukan Paulus, ya si Kores nggak terima, dia cemburu. Justru ini, Bray, ya Nabi gak punya mukjizat, Bray, itu yang perlu diragukan, Bray. Ya, kalau Paulus menyinggung dia ada mukjizat, itu karena fakta, Bray. Justru Nabi yang gak punya mukjizat, yang gak punya perbuatan yang ajaib, cuma ya mohon maaf ya kawin mulu gitu loh, itu yang harus diragukan sebagai nabi, Bray. Kok orang punya mukjizat kok lo yang iri, Bray? Ya, harusnya Anda itu berpikir, Bray, ketika seorang yang diagung-agungkan paling dekat sama Tuhannya katanya, kok nggak ada mukjizatnya, cuma belah bulan, manfaatnya apa, Bray? Itu loh yang harus pikirin, Bray. Ini, aduh, nanti kalau gua bilang ini Rasul Paulus, gua dianggap fitnah, dianggap ini. Teman-teman harusnya berpikir, ketika ada seorang yang katanya diutus Tuhan, ya, dia memiliki mukjizat, itu pembuktian bahwasanya dia utusan. Dia betul-betul dari Sang yang punya kuasa. Kalau ini nabi, guys, malah nggak punya mukjizat apa-apa, guys. Ya, justru itu yang harus dipertanyakan gitu loh. Kalau nabi yang katanya utusan Allah, utusan Tuhan, kekasih Allah, tapi nggak punya bukti apa-apa secara mukjizat, ya, itu yang harus diragukan sebagai nabi. Oke, waktu saya menanggapin, saya cukupkan saja. Saya bertanya lagi sekarang ya. Silakan disetting ulang aja waktunya, guys. Oke, siap. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua, dan tetap temanya seperti yang tadi ya, ke akhlak ya, Kores ya. Gitu ya. Oke, biar iya dong. Ya, silahkan untuk pertanyaan yang kedua. Dimulai dari Anda. Oke, saya menanggapin sedikit ya jawaban Kores tadi. Oh, Aisyah malah cemburu sama Muhammad katanya. Justru ini makin menguatkan bagaimana tersiksanya Aisyah. Gitu loh. Dia sudah dipukul, sudah didorong, kemudian dia cemburu. Dan lagi-lagi saya kasih fakta yang mungkin teman-teman Islam nggak punya kitab ini ya. Nih, kitab Al-Maghazi, ya, sejarah tertua tentang kisah hidup Muhammad. Ya, ini bukunya resmi ya, teman-teman, ada ISBN-nya. Apa yang dilakukan Muhammad kepada Aisyah, teman-teman? Pegangan, ya, pegangan. Di dalam kitab ini, yang katanya Nabi, yang katanya kekasih Tuhan, apa yang dia lakukan terhadap Aisyah, teman-teman? Kita baca ya, kita baca narasinya ya. Muhammad bin Ibrahim mengatakan kepada kami, dakwan Maula, Aisyah menceritakan kepadaku dari Aisyah bahwa Nabi berkata kepadanya, jaga tawanan ini. Lalu beliau keluar ruangan. Aisyah mengatakan, namun perhatianku teralih pada seorang perempuan yang sedang bercakap-cakap denganku, dan tawanan itu meloloskan diri dan aku tidak melihat. Nabi masuk lagi dan beliau tidak melihat tawanan itu. Beliau berkata, di mana tawanan tadi? Aku menjawab, demi Allah aku tidak tahu, aku lalai menjaganya, tetapi ia tadi ada di sini. Perhatikan dan pegangan. Nabi berujar apa, teman-teman? Semoga Allah memotong tanganmu.
Bagaimana ini bisa dikatakan Bray? Nabi Bray, dia mendoakan istrinya Bray. Bukan hanya dipukul Bray, didoakan sama Tuhannya Bray. Apa doanya Bray? Semoga Allah memotong tanganmu Bray, ceterkan. Bagaimana ini bisa dikatakan seorang nabi istrinya didoakan untuk dipotong tangannya, saudara-saudara? Hah? Didoakan semoga Allah memotong tanganmu, ceder. Waktu habis. Oke. Waktu habis, silahkan Akhi Kores untuk menjawab dalam waktu 5 menit. Fadol Akhi Kores. Iya, maksudnya nggak usah teriak-teriak, Bre. Nggak usah teriak-teriak kayak Paulus minta dipuji gitu loh. Santai aja, santai gitu kan. Ya, gue open cam dulu. Tunggu. Shoot, nah gitu. Balik lagi kawan-kawan, seperti yang gue bilang, kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bangkit ya ke 2025, satu Kristen itu akan diludahin. Karena kita sudah melihat bagaimana hadis-hadis yang gue bawakan, Aisyah itu mencintai Nabi. Aisyah itu mencintai Nabi gitu loh. Dan Nabi kami itu kalau misalnya bermujizat gak pernah minta-minta dipuji. Dan lu kan sering buka-buka hadis gue, Bre. Lu tahu gitu loh, di dalam hadis itu ada mujizat-mujizat Nabi ketika sedang berperang. Malaikat turun, keluar dari tangan gitu kan, ngasih makan 1000 prajurit pakai 1 roti. Kan ada itu di hadis. Kenapa lu nggak bawakan itu? Ya nggak? Terus dibilang mengenai perkara cemburu. Cemburu kok KDRT? Cemburu ya tanda cinta gitu loh. Dan soal kitab lu yang lu bawakan mengenai Al-Maghazi itu gitu kan, kita harus tahu dulu redaksinya itu dari awal sampai akhir. Dan gue nggak ada sempat waktu untuk baca, nanti gue baca dan kita lihat bagaimana kebenarannya kayak gitu. Dan ketika kita baca kebenarannya, nanti akan gue kunci lagi di sini kawan-kawan gitu loh. Di sini gue kunci lagi kawan-kawan. Mana dia? Nah ini, dari Aisyah lagi-lagi, tidaklah aku cemburu kepada seorang istri Nabi-Nabi SAW sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Jadi lu mau framing kayak gimana, lu diludahin sama Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah itu sangat mencintai Nabi. Kok korban itu bisa cinta? Katanya korban, kok cinta banget? Katanya korban, kok berlomba-lomba? Dalam Islam itu, Bre, kalau misalnya lu KDRT, lu mau dibunuh, lu bisa cerai gitu loh. Kita bukan apa ya, bukan Kristen gitu yang lu mati aja mati. Nggak boleh cerai, lu mati aja dalam pernikahan. Bisa kok cerai, bisa. Kan gitu. Nabi juga kalau lu lihat ceritanya banyak kok wanita-wanita yang urung diri untuk menikah dengannya, ada kok. Tapi kenapa Aisyah yang lu bilang tadi apa mau dibilang? Potong tangannya, anjay. Terus kemudian apalagi Nabi mau didorong, dipukul kata gitu. Kenapa Aisyah tetap bilang dia cemburu? Kenapa Aisyah tetap berlomba-lomba dengan Nabi gitu, lomba lari? Kenapa Aisyah nggak cerai-cerai? Kenapa Aisyah jadi perawi hadis wanita paling banyak di seluruh Islam? Kenapa? Balik lagi, Bre, karena Nabi punya sifat yang tidak suka minta-minta dipuji. Itulah kenapa Aisyah sangat mencintai beliau. Nabi itu rendah hati, nggak suka minta-minta dipuji, apalagi suka membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Oh, kalian dapat ini, gua kok nggak dapat? Nggak gitu Nabi kami, nggak, gitu kan? Berbeda dengan tadi yang Paulus yang lu bawakan. Sebenarnya aku harus kamu puji, kata. Gitu, Bre. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ini bukan Rasul, Bre. Balik lagi, ini mental victim. Ini mental victim gitu loh. Disangka kalau mewek maka dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Enggak. Lu kalau mewek makin dibully. Nggak ada yang bisa nyelamatin lu. Sedangkan Nabi kami dicintai oleh para istri-istrinya, terutama oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bah, mantap betul, anjir. Nabi kami kok dicintai loh sama Aisyah. Aisyah katanya korban, kok cinta gitu loh, kok cemburu. Katanya korban, tapi kok cemburu.
Nah, maka dari itu gue bilang ya, perbedaan Nabi kami dengan kalian Kristen, Nabi kami mampu bertanggung jawab untuk 9 istrinya. Sedangkan kalian bertanggung jawab sama satu wanita pun, tokoh-tokoh agama kalian gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu. Sok-sokan ngomong pernikahan tapi gak kawin. Orang-orang sotoy semua isinya itu. Lu kalau mau ngomongin pernikahan, lu nikah dulu. Kalau lu nggak punya satupun wanita yang mau jadi istri lu, jangan ngomong soal pernikahan. Itulah kenapa lu nggak cocok menjadi pemimpin sebuah masyarakat. Dan satu mujizat kami membuat satu Arab Islam. Paulus lu berjibun-jibun mujizat, Israel tetap Yahudi. Selamat datang di kebenaran. Thank you. 3, 2, 1. Oh, itu jawabannya. Oke. 3 menit tanggapan. Oke, silahkan Habi. Sebentar aku gedein dulu. Udah ganti tanggal bang, disonding dulu bang. Oke, untuk yang Wita dan Wit ya sebentar. Untuk yang Wita dan Wit silahkan. Untuk Love Orange ulang karena sudah ganti ke tanggal Ikhwan Fillah. Silahkan yuk bareng-bareng untuk Love Orange ulang. Tadi yang dapat turun silahkan diambil dan dilemparkan untuk Love Orange ulang. Jangan mawar ya. Silahkan Bro HB, dimulai Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, ya. Saya nggak tahu ya si Kores ini lagi bela Aisyah apa bela Muhammad gitu. Kita itu dari tadi cobalah Kores itu fokus gitu loh. Kita sedang membahas akhlaknya Nabimu dan Paulus. Kenapa dari tadi kamu bahas Aisyah? Pertanyaannya, ketika seorang nabi mendoakan istrinya semoga Allah memotong tangannya, apakah ini layak disebut nabi, bre? Ini yang lu tanggapin, bre, bukan Aisyah begini, Aisyah begitu. Ini nabimu, bre, nabi yang berakhlak seperti ini, bre. Itu yang lu harus jelasin. Lu bilang gua belum baca kitabnya, makanya pelajari Islam lebih banyak, bre. Ya, biar lu tahu, bre, kalau Nabi Anda itu, bre, ya, bukan hanya memukul, bukan hanya mendorong. Lengkap sudah Aisyah ini, bre, didoakan, bre, semoga Allah memotong tangannya, bre. Saya harus baca itu. Nanti kalau sudah ini, ya lu ngapain aja, bre, pas gua bawa datanya, bre. Ketika lu pelajari, bre, ya, kenapa Nabi lo itu mendoakan istrinya? Ini yang harus lu jawab, bre, ya. Oh, saya belum baca kitab itu, makanya kamu belajar, bre. bre, makanya, bre, jangan sibuk belajar Kristen, bre, belajar ini, bre. Nabi Anda itu, bre, mendoakan istrinya supaya apa? Dipotong tangannya, bre. Kejam, bre. Aduh, bre. Ya kalau lu gak punya kitabnya, beli gitu loh, bre. Belajar lagi gitu loh, bre. Ya, malah ngejawabnya saya belum pernah baca. Aduh, kores. Ini dijawab, bre. Seorang nabi yang kalian agung-agungkan, bre, ya, dia mendoakan istrinya, bre. Apa doanya, bre? Semoga Allah memotong tanganmu, bre. Kejam banget, bre. Kejam nih, bre. Belum pernah ada satupun manusia di dunia ini mendoakan istrinya supaya dipotong tangannya. Kejam, bre. Akhlak seperti apa ini, bre? Dijawab, bre. Ya, kalau lu nggak ini belum baca, ya pelajari dulu, bre. Gua kasih waktu, gua tungguin. Kenapa Nabi mau mendoakan istrinya supaya dipotong tangannya, bre? Ya, kejam, bre. Sudah dipukul, bre. Saya masih fokus ke Aisyah ya, bre. Nanti setelah ini saya akan fokus ke Zainab, balik ke Zainab ya, bre. Pegangan, bre. Tapi coba lu pelajari ini, bre. Kenapa dipotong tangannya, bre? Didoakan, bre. Silakan, bre. 1. Ya, 3 menit closing Bang Kores, silakan. Iya, bre, jadi lu kalau mau fokus kemana aja gua nggak ada takut-takutnya gitu. Karena apa? Semua aib Tuhan lu udah gua pegang. Dan gak ada yang lebih bobrok di dunia daripada aibnya Tuhan lu.
Tadi lu bahas tadi soal kita perang di Magazi itu ya, Al-Magazi. Perhatikan, Bre, perhatikan. Ini gua kasih tahu. Nabi kami tidak oligarki. Kalau ada satu orang salah, mau itu dari istrinya, anaknya, atau umatnya, sama hukumannya. Had berlaku untuk semua kaum muslimin dan muslimah. Had berlaku untuk semua kaum muslimin dan muslimah. Nggak cuma ke Aisyah ngomong begitu. Fatimah juga dijadikan pertaruhan ketika kalau misalnya ini Fatimah mengambil uang yang ada di Mekah waktu itu gundukannya, maka akan kupotong tangannya. Nggak ada masalah. Nabi kami bukan pengecut macam tokoh-tokoh di agama lu yang oligarki, ampas. Potong tangan istri aja kalau istri salah takut. Mending lu langsung ke rumah papa di sorga, Bre, kalau takut-takut, gitu maksud gua. Ya, itu maksud gua. Jadi jawabannya gampang banget jawabannya. Gitu. Jadi jawaban gua, lu inget-inget di dalam hati lu, Nabi kami tidak oligarki, gitu kan? Nabi kami tidak oligarki. Apa misalnya kalau ada orang tersesat ketika Yesus ngomong, hilangkanlah batu ke lehernya, itu nggak berlaku ke ibunya? Artinya Yesus sama Nabi kami berbeda. Yesus sama Nabi kami berbeda. Gitu. Lu cari aja hukum had dalam Islam. Ketika perkara sudah sampai kepada Nabi, maka semua muslimin itu harus kena. Dan sekarang gua kasih tahu mengenai semua akhlak Nabi setelahnya ya. Perhatikan ini, perhatikan. Akhlak Nabi. Ini ada di tunggu. Ini ada di sini di hadis ini. Sunan Darimi 62467 ya. Ini Darimi 62647. Di sini dikatakan, di sini aja deh. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Numair dari Nabi SAW berkata begini, ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, maka dari itu siapa saja dari kaum muslimin yang pernah aku laknat, aku celah dan aku dera, jadikanlah hal itu sebagai solawat, rahmat dan ibadah yang dapat mendekatkannya kepadamu pada hari kiamat. Dar, selamat datang di kebenaran. Nabi kami mendoakan oleh orang-orang yang mendapatkan hukuman darinya, dan itu menjadi pendekatannya kepada Allah di hari kiamat. 3, gitu. Thank you. 1. Ya, langsung disusul 2 menit pertanyaan dari Bang Kores. Bang Kores masih akan datang dulu. 10 detik. Bentar boleh Bang Habib. 10 detik. Bentar Bang Habib. Yang kondusif aja. Enggak. Maksudnya nanti aja di waktu lu aja kalau mau motong. Karena aku nggak ada 10 detiknya dipakai di waktu Bang Habib nanti. Ini kan oh ya udah, silakan mau ngomong 10 detik, boleh kasih 10 detik. Saya kan minta data ini, tapi moderatornya dimatikan kamera saya. Cobalah yang tertib. Lanjut. Oke. Oh. Ya. Siapa itu? Ya, maksudnya depan moderator. Saya nggak ngomong kok. Saya yang nunjukin data gitu loh. Maksudnya kameranya jangan dimatiin, biarin aja gitu. Nggak usah diganggu. Jangan dimatiin moderator ya. Saya nggak ada ngomong, nggak ada potong siap. gitu loh. Minta tolong. Oke, ada lebih dari 10 detik Bang. Gini, ya. Kedua belah pihak narasumber ini Alfi sedikit himbau aja ya untuk Bang Kores dan Bang Habe ya. Semisalnya kalian berdua butuh timernya untuk di pause dalam rangka menyediakan data, membuka data, dipersilakan ya, minta pause saja. Itu tanggung jawab narasumber. Kita udah sepakat tadi, gimana sih? Itu nggak jelas. Kalau kayak gitu saya mau bawain buku 10 buku mau saya baca, masa mau di ini pandai-pandai narasumbernya mengkondisikan waktunya, bro, gitu sih. Oh, berarti tabrak sepeda lampu aja ya. Terserah lah, ya udahlah. Langsung Bang Kores. Oke ya, tadi soal perkara Paulus minta-minta dipuji udah kita bongkar, satu muslim tahu kawan-kawan ya. Berikutnya gua kasih tahu lagi, Paulus itu gila hormat di 2 Korintus 10:15. Nah ini ya, ini yang harus dibela mati-matian sama berdarah gitu. Ini kelakuannya. 2 Korintus
10, 15. Nah, di sini dikatakan apa? Lucu ini, perhatikan. Kami tidak pernah bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Apa-apaan ini Paulus minta penghormatan lebih besar lagi. Tadi minta-minta dipuji. Sekarang minta dihormati lebih besar lagi. Nanti gua kasih tahu nih asalnya kenapa nih bisa kayak gini kelakuannya. Nanti gua kasih tahu di belakang. Lu tenang aja di situ berdarah. Semua nanti gua kasih edukasi gratis. Tapi gua pengen tahu bagaimana lu melayang-layang di permukaan air menjelaskan ini Paulus kenapa dia minta penghormatan lebih besar lagi. Tadi minta dipuji kurang. Sekarang hormat juga kurang ini. Mental tempe ini orang satu nih. Yang kayak gini mau dibandingkan kepada nabi kami. Pasukan nggak punya, istri nggak punya, rumah nggak punya, dihormati nggak punya, pujian nggak punya. Apa yang mau dibanggain dari dia, bre? Rambut kek, minimal rambut ada nggak rambut? Rambut ada nggak rambut? Nggak ada juga. Apa yang mau menang dia dari gua? Nggak usah nabi dulu deh, dari gua deh. Apa dia mau menang ini? Jadi silakan dijawab oleh lu. Kenapa ini Paulus gila hormat, minta dihormatin lebih besar lagi? Kenapa? Coba, silahkan lu berpuisi. Satu, oke. Astagfirullahaladzim, sorry. Harus imbangnya. 5 menit waktu menjawab Bang Abe, silakan dimulai dari berbicara. Oke. Kita jawab ya teman-teman. 2 Korintus 10 ayat 15. Lagi-lagi teman-teman ya, kebiasaan saya nggak tahu ya, apakah karena nabinya buta huruf, mereka juga buta huruf ya teman-teman, nggak tahu saya. Apakah penyakit dari nabinya yang buta huruf, mereka juga buta huruf. Padahal kalau dibaca nih, coba dibaca bre, ayat 16, 17, 18 bre. Maksudnya kalau nabinya buta huruf, ya setidaknya kan lu sekolah bre, baca bre, di sini kita baca ya. Ya. Kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai. Tidak bermegah bre. Ini dia mengutip perkataan mereka bre. Makanya di sini dikatakan bre, di ayat 17 bre. Tetapi barang siapa bermegah, hendak ia bermegah di dalam Tuhan bre. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan bre. Clearly bre. Nggak usah pergi kemana-mana bertakia seperti lo menjawab bre. Ketika gua tanyain tentang nabi lo bre, akhlaknya bre, nggak pernah ada jawaban bre. Cuman muter-muter aja bre. Kenapa? Saya nggak tahu lu malu atau gimana ya bre ya. Ini bre, jawabannya ada di ayat 16, 17, 18. Selesai bre. Makanya kalau ngikutin nabi itu ya, jangan ngikutin nabi buta huruf bre. Akhirnya elu itu bre gak bisa baca full bre, ya itu loh bre. Kalau mau bertanya itu ya setidaknya lu baca dulu bre, supaya lu gak langsung ketampol ini sama data gitu loh. Gua tanya apa lu gak pernah jawab, pas lu nanya ya paling ya lu tinggal baca berapa ayat bre. Makanya kalau jadi umat itu jangan umat buta huruf bre, gitu loh. Di sini dikatakan apa bre? Tidak bermegah, ya, tidak bermegah bre atas hasil-hasil yang dicapai. Makanya lu harus perhatiin metode penulisan ya surah Paulus itu. Dia mengutip, terus dia menjawab, dia mengutip, dia menjawab. Banyak pertanyaan itu bre, tapi pertanyaannya, jawabannya ada di 2 ayat atau 3 ayat setelahnya bre. Kalau lo buta huruf, ngikutin nabi buta huruf, ya kayak gitu hasilnya bre. Lu gak bisa membaca, ya lu hanya dapat titipan dari mana-mana bre. Terus lu baca, lu gak tahu kalau di bawahnya itu ada penjelasannya bre. Ini hanya kutipan bre.